bagus, cocok ke pemakaian saya, jadi makanya terus-terusan saya pakai produk. Yang menurut gua terbaik sih di Indonesia. Bagus, terus nggak bikin kuning di baju, jadi makanya saya pilih Rexona. Bagus sih, cocok juga buat saya. Kalau buat saya pribadi, Rexona bagus ya. Apalagi saya orangnya suka di luar ruangan gitu, kayak keringet-keringet tuh nggak bikin ketiak kita bau gitu. Produknya ya bagus-bagus saja, karena selama dipakai juga dia tuh nahan keringat gitu, terus nggak bikin badan jadi bau juga. Ya benar, itu juga sama bikin baju putihnya tuh nggak kuning. Variannya banyak, terus apa ya, packagingnya juga ini apa namanya, nggak ribet gitu loh. Kan ada kan yang lain kan packagingnya yang gede, ini kan lebih kecil aja gitu, bisa muat di tas. Enak sih, wangi, terus tahan lama juga. Bagus ya, karena setelah pengalaman gua pakai Rexona itu tidak menimbulkan bau apa-apa gitu, walaupun gua keringetan. Nggak ada pengalaman yang istimewa sih, karena ya emang udah masuk kebutuhan, jadi kayak ya udah gitu, pasti selalu dibeli. Pembelian produk Rexona bagus sih karena dipakai di diri, karena guanya cocok dengan Rexona. Kadang kan ada yang kayak dipakai gatel, tapi Rexona bagus. Pengalaman saya so far so good sih, makanya saya masih pakai itu sampai sekarang. Ya pengalaman ini sih sejauh ini baik-baik aja. Apalagi kalau ada diskon gitu ya. Nggak susah dicarinya gitu, kayak di supermarket ada, di warung juga ada gitu. Kadang kita kalau kemana-mana nggak bawa gitu bisa beli di warung. Cocok, makanya sampai sekarang juga masih pakai produknya, karena emang di gue cocok. Iya sih, tapi tergantung dari apa ya, rasa benar sih. Variannya ya. So far so good, karena belum ada kan Rexona yang bikin iritasi, ada produk lain, produk lain yang bikin iritasi, ada produk lain yang bikin ketiak hitam atau yang nggak tahan lama aja gitu loh. Mudah dicari sih di Indomaret, bahkan di warung-warung pun ada kayak yang setan juga kan gitu. Bagus, dipakainya juga nyaman, nggak bikin ketiak tuh jadi basah kayak gitu. Terus kalau misalnya kita pakai kemeja putih tuh nggak bikin kuning ke kemejanya. Tetap Rexona, carinya ke tempat yang lain, jadi nyari ke tempat lain tapi tetap Rexona. Kalau produknya habis, gue bakal nyari ke toko lain karena gue sangat royal perihal deodoran. Sangat loyal sih, kalau misalnya habis sih gue bakal beli merek itu lagi, merek Rexona lagi, karena udah cocok. Ya kalau produknya habis ya mungkin saya cari ke tempat lain gitu. Kalau saya tetap Rexona sih. Kalau ibaratnya kan tadi saya bilang kalau nggak bawa gitu, tetap saya cari Rexona karena gampang dicarinya. Kalau misalkan di toko A nggak ada, ya gue nyari ke toko B sampai gue temuin produk yang gue mau. Nggak tahu sih kalau kalau nggak ada Rexona kayaknya bakal nyari yang lain sih. Kalau misalkan produk yang saya beli habis, saya bakal sudah belinya satu produk sama, cuman beda varian aja gitu. Soalnya kan Rexona kan katanya 72 jam menahan keringat. Kalau seberapa loyal, mungkin sih untuk waktu itu emang benar-benar gue pengennya pakai Rexona aja gitu tuh. Cuman sekarang kayak agak beralih sedikit, jadi nggak terlalu ini banget sama Rexona sekarang. Kalau misalnya misalnya lagi cari Rexona nih, kalau misalnya produknya habis, saya sih lebih prefer beli produk yang lain kayak gitu. Karena banyak juga yang cocok, nggak cuma Rexona aja yang cocok di saya. Kebutuhan sih yang paling utama, kebutuhan karena tiap hari dipakai, jadi udah deh kebutuhan. Ya pertama kebutuhan, karena pada dasarnya manusia itu ya harus wangi lah gitu. Pertama faktor kecocokan, karena cocok di gue, terus sama harganya worth it lah.
Ya menurut saya juga bagus sih. Rexona juga maksudnya brandnya udah terkenal gitu ya. Udah terpercaya juga. Jadi ya mungkin itu. Yang pertama kan itu ya kayak dicari gampang, yang kedua juga buat bau badan juga nggak terlalu menyengat gitu, jadi bagus lah. Ya karena enak dipakainya produknya. Jadi nggak apa ya, ya pokoknya enak lah, beda dari yang lain. Karena gua kan udah nyoba juga ya beberapa produk. Nah, terus cocoknya mungkin di Rexona, jadi mungkin melakukan pembelian berulang kali. Benar. Terus juga awet juga lagi, awet. Jadi sehari enggak juga masih ada efeknya gitu loh. Faktornya karena satu kebutuhan. Yang kedua yaitu karena tagline itu gak saya coba sendiri dan benar tagline-nya. Faktor-faktor mungkin karena ya biar lebih pede aja sih, biar nggak bau badan gitu tuh. Kadang kalau misalnya Rexona itu banyak diskonnya, nggak banyak sih, sering diskon pertama. Karena kan kalau misalnya kita beli produk tuh kayak kalau misalnya di supermarket kan kalau misalnya diskon tuh warna kuning ya harganya. Nah si Rexona ini lebih sering diskonnya kayak gitu. Awalnya iklan, terus nanya juga ke saudara gitu. Soalnya sebelumnya tuh kan nggak pakai Rexona gitu tuh, terus nggak cocok gitu. Terus nanya ke saudara nyaranin, akhirnya beli nyoba, ya udah deh cocok akhirnya. Oh, pertama dari iklannya, karena iklan Rexona lebih bagus dibanding iklan yang lain. Jadi ketertarikan gue untuk membeli produk Rexona, ya itu pasti. Awalnya tuh kan lihat di iklannya kan banyak variannya, ada yang warna ungu, ada yang warna krem gitu. Terus tadinya cuma coba, ternyata cocok. Menurut saya produk Rexona itu ini ya udah sangat persuasif dengan mengadakan iklan yang itu tuh yang naik sepeda nggak ada sepedanya tuh yang Rexona percaya. Itu menurut saya seperti kayak noda yang kuning di baju itu bisa nggak kelihatan gitu. Itu bentuk dari iklan tersebut, dari ajakan persuasifnya. Iya, buat saya kan apa kalau ngelihat di TV gitu ada iklan Rexona, apalagi yang di main iklannya itu model-modelan atlet gitu, kayak yang kegiatan itu apa mengeluarkan banyak keringat, dan saya di situ ngerasa tertarik lah sama gitu kayak kegiatan saya yang ngeluarin banyak keringat. Persuasif apa ya? Iklan itu bagus, iklan yang di luar kayak outdoor gitu loh. Jadi kita tuh tertarik karena yang talent yang ada di iklannya juga gimana ya? Cakep. Nggak cakep juga, maksudnya kayak bisa nahan keringat, terus katanya nggak bikin baju putih jadi kuning, jadi kita tuh tertarik gitu, merasa tertantang buat mencoba dan akhirnya keterusan. Iya sih, sama event apa? Event YPD segala sih, yang penting diskon segala tuh bisa juga sih, marketing yang keren juga sih, bisa ngasih diskon akhir bulan. Ya secara nggak langsung akhir bulan tuh emang lagi menipis itu stok Rexona-nya. Apa tuh komunikasi persuasifnya itu lewat iklan. Kenapa? Karena saya taunya iya lewat iklan aja kayak ada, tapi ada juga kok di apa tuh di YouTube, di IG, dia juga ada komunikasinya. Mungkin karena iklannya ya, iklan di TV-nya yang katanya yang dia membanggakan 48 jam, terus nggak bikin baju kuning kayak gitu segala macam. Dari kalau produk Rexona tuh kan ada dua macam ya, ada yang kayak dioles gitu sama ada yang serum. Nah yang menarik itu yang serum menurut saya, karena itu kan kalau misalnya ada orang lain yang minta tuh nggak langsung kena ketiaknya si orang tersebut gitu. Kalau yang serum itu kan tinggal dipencet keluar si bentuknya tuh kayak liquid kayak gitu. Saudara, iklan ya saudara gitu, iklan dan saudara. Dari Indomaret dan Alfamaret. Yang pertama dari iklan, terus habis itu dibeliin sama ibu saya. Ya banyak sih, udah ada iklannya juga di TV, di YouTube gitu, di sosial media juga banyak gitu. Sebenarnya Rexona kan gampang ya dicarinya, jadi nggak jarang gitu saya ngelihatnya. Kayak saya ketemu teman saya di rumahnya gitu, ada Rexona. Saya ketemu saudara saya yang lebih tua, ada Rexona. Jadi saya tertarik juga buat pakai Rexona. Indomaret. Dari iklan.
Dari Iklan di TV. keluarga juga sih, kayak udah lama Ya, deh. karena dari keluarga juga pakainya itu merekomendasikan itu jadi udah dipakai juga. Di TV, e-commerce, TV gitu, terus dari iklan YouTube, dari iklan-iklan di TikTok, di Instagram juga banyak. Orang tua, karena orang tua juga pakai Rexona, terus ya dari iklan juga kayak gitu.